Ya, shalom semuanya, selamat pagi, selamat hari Minggu, dan senang bersama dengan saudara di Minggu pagi ini kita akan beribadah, dan saya berharap semua menyiapkan hati, pikiran, waktu terutama juga sehingga bisa fokus dalam ibadah pagi ini. Dan sebelum kita mulai ibadah pagi ini, saya akan mengajak semua untuk satu hati, kita merendahkan hati, kita berdoa terlebih dahulu, meminta agar Roh Kudus melawat kita dan memberkati kita. Makasih Tuhan buat minggu pagi ini. Kami boleh ada hari ini semua karena anugerah Tuhan. Boleh bernafas semua karena kemurahan Tuhan. Dan di minggu pagi ini sebelum kami melewati minggu ini, kami mau datang kepada Tuhan. Belajar kebenaran, beribadah. Maka lawat kami, berkati kami, urapi kami, jamah kami Tuhan. Jangan satupun kami yang kau lalui. Ibadah minggu pagi ini kami alaskan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu sama-sama sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita memuji Tuhan terlebih dahulu. Haleluya. Shalom semuanya, kembali dalam program ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan sebelumnya kita ambil waktu sejenak untuk menyembah Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama saudara. Ku bersyukur Bapa. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Haleluya saudara. Mari sama-sama kita nyanyikan lagu ini dari hati kita. Kita bersyukur sama Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu,
kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Haleluya, kami bersyukur Tuhan buat segala kebaikan-Mu di dalam hidup ini. Rancangan-Mu selalu indah atas setiap kami Tuhan. Haleluya, Bapa yang ajaib, Bapa yang selalu mengerti segala kebutuhan kami. Kau cukupi tepat pada waktunya. Kami bersyukur punya Allah seperti-Mu Tuhan. Haleluya, terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Haleluya. Hatiku takkan gentar sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah kelam, tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan,
harapan hidupku. Haleluya. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Haleluya, semoga diberkati. Tuhan semua berkati saudara. Ya, Bapak Ibu, kita sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan sebentar kita akan masuk dalam perenungan firman Tuhan. Saya akan men-sharingkan kebenaran firman Tuhan, dan saya berharap semua diberkati Tuhan dan siap menerima pembelajaran dari kebenaran firman Tuhan ini. Haleluya. Di minggu pagi ini saya akan sharing kembali. Karena saya sebut kembali, saya sudah pernah membagikan perspektif saya tentang Hagar. Saya bilang berkali-kali, ya, ini perempuan luar biasa. Bukan saja masalah imannya, bukan saja masalah karakternya, tapi perempuan ini memang punya sesuatu yang menurut saya ya tidak diketahui banyak orang. Kita akan ngomongin soal Hagar. Banyak orang Kristen kalau ngomongin tentang Hagar itu sudah dalam perspektif yang negatif. Ah, budak. Entah kenapa gitu saudara ya. Kita ini mentalnya masih mental kolonialisme gitu ya. Kalau ngomongin budak itu perspektifnya negatif. Padahal ya belum tentu. Ya, budak saat itu, dalam zaman itu, zaman perbudakan masih ada, disebut budak ya, nggak bisa kan kita langsung mengatakan bahwa dia budak karena dia bodoh, dia budak karena dosa. Ya kalau dia lahir dari orang tua yang menjadi budak, maka dia akan jadi budak terus sepanjang hidupnya, kecuali ada momen dia diberikan kebebasan, dia diberikan kemerdekaan oleh tuan dan nyonyanya. Jadi budak itu bukan akibat dosa. Budak itu bukan akibat kebodohan. Meskipun mungkin ada juga yang gara-gara itu, tapi itu hanya persentase kecil. Tidak seperti misalnya, kalau kau hari ini miskin, ya karena pasti kau malas kerja. Kalau kau miskin, berarti kau memang tidak mau usaha. Kalau kau miskin, memang kau artinya orang yang benar-benar pemalas. Sebab kalau kau mau bekerja, maka tidak mungkin kau jadi orang miskin. Nah, ini kayaknya sudah baku gitu ya. Ya. Jadi bahkan sekarang ini kalau kita lahir dari keluarga yang miskin dan sang anak itu mau berusaha, sang anak itu bisa keluar kok dari zona kemiskinan. Berapa banyak kita baca di surat kabar, di media sosial, ada seorang anak muda yang menjadi perwira di Ketentaraan Nasional Indonesia.
jadi perwira, letnan 1, lolos atau selesai dari Akabri, ya, akademi militer hari ini. Padahal bapaknya misalnya penambal ban. Bapaknya misalnya hanya tukang sapu, buruh harian lepas, dan seterusnya, dan seterusnya. Artinya, kemiskinan orang tua tidak menjadi sesuatu yang membuat anaknya juga pasti akan jadi miskin gitu. Tapi kalau budak, kalau orang tua kita budak, kita pasti juga jadi budak. Jadi kalau kita memahami dunia perbudakan, mestinya kita juga jangan langsung kalau ketemu ayat di Alkitab bicara soal budak, konotasi kita jadi jelek. Nggak gitu, saudara. Hagar diingat orang Kristen kebanyakan ya hanya seorang budak. Tanpa mau misalnya mengulik kembali. Kenapa dia bisa jadi seorang budak? Meskipun Alkitab mungkin tidak tertulis secara jelas gitu, tapi yang tersirat dari ayat-ayat Alkitab yang lainnya, dari imajinasi, kita bisa menemukan kok, ya. Kita bisa mendapatkan sebuah penafsiran yang tidak bertentangan dengan ilmu tafsir. Nangkep ya, saudara ya. Yuk kita coba akan belajar tentang Hagar. Nanti Bapak Ibu kalau belum mendengarkan khotbah saya yang lain tentang Hagar, saya minta nanti di playlist akan dibuat ya. Jadi kalau nanti masuk ke YouTube kami, tinggal di kolom search cari saja Hagar, maka beberapa khotbah tentang Hagar, termasuk Ismail juga akan saya bagikan. Bahkan dalam ibadah minggu depan, ya ibadah minggu pagi, saya coba akan membagikan pemahaman saya soal Ishak dan Ismail. Ya, dua kakak beradik, satu bapak lain ibu, yang kita selalu berpikir mereka ada kedinginan gitu atau hubungan yang tak baik. Tapi saya ketika merenungkannya terbuka bahwa mereka adalah kakak beradik yang sangat oke, ya. Bahkan mereka akur ya sampai tua mereka. Ya sama-sama kita belajar ya soal hal ini. Wanita bernama Hagar dilihat dari sisi lain. Coba kita baca Kejadian 16 ayat 1 sampai 3. Adapun Sarai, istri Abram itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abram, "Engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak, karena itu baiklah hampiri hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku akan mendapat seorang anak." Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Jadi Sarai, istri Abram itu mengambil Hagar, hambanya orang Mesir itu, yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan, lalu memberikannya kepada Abram suaminya untuk menjadi istrinya. Jadi ceritanya ini kan Abram ini nama sebelum dia dijadikan namanya Abraham oleh Tuhan. Sarai ini juga nama aslinya sebelum akhirnya Tuhan merubah namanya menjadi Sarah. Mereka sudah sampai di tanah perjanjian. Alkitab katakan Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan. Ya, berarti dia sudah ada di tanah Kanaan 10 tahun. Dan terjadilah peristiwa Sarai memberikan budak perempuannya yang bernama Hagar, budak perempuan yang didapatinya dari Mesir, budak perempuan yang orang Mesir, kemudian diberikan kepada Abram untuk dinikahi, sehingga kalau nanti mengandung, maka Sarah bisa mendapatkan anak lewat rahimnya Hagar ini. Jadi clear di sini Hagar adalah perempuan yang berasal dari Mesir. Apakah dia dibeli oleh Abraham ketika di Mesir, atau dia dibeli oleh Abram ketika dia ada di kota lain, di daerah lain, masuk ke pasar budak dan dia membeli Hagar yang kebetulan adalah orang Mesir? Itu Alkitab tidak menjelaskannya. Yang pasti dikatakan Hagar itu adalah orang Mesir, hamba perempuan orang Mesir. Nah, saudara, itu yang Alkitab katakan. Nah,
Kita ketika mendapatkan informasi tadi bahwa Hagar itu orang Mesir dan kita tidak tahu kapan ya atau di mana Abram mendapatkan Hagar sehingga dia menjadi budaknya Abram dan juga Sarai, kita harus melihat coba ayat-ayat Alkitab yang lain. Nah, kita ketemu saudara di dalam Kejadian pasal 12 ya, ayat 10 kemudian ayat 14 sampai 20 ya. Kita baca ya saudara ya. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abram ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing, sebab hebat kelaparan di negeri itu. Jadi ada kelaparan di negeri Kanaan, ya. Kemudian Abram membawa keluarganya ke Mesir, ya. Lanjut ya ayat 14 sampai 20. Sesudah Abram masuk ke Mesir, orang Mesir itu melihat bahwa perempuan itu sangat cantik. Dan ketika punggawa-punggawa Firaun melihat Sarai, mereka memuji-mujinya di hadapan Firaun. Sehingga perempuan itu dibawa ke istananya. Firaun menyambut Abram dengan baik-baik karena ia mengingini perempuan itu. Dan Abram mendapat kambing domba, lembu sapi, keledai jantan, budak laki-laki dan perempuan, keledai betina dan unta. Tetapi Tuhan menimpakan tulah yang hebat kepada Firaun. Demikian juga kepada seisi istananya karena Sarai istri Abram itu. Lalu Firaun memanggil Abram serta berkata, "Apakah yang kau perbuat ini terhadap aku? Mengapa tidak kau beritahukan bahwa ia istrimu? Mengapa engkau katakan dia adikku sehingga aku mengambilnya menjadi istriku? Sekarang inilah istrimu, ambillah dan pergilah." Lalu Firaun memerintahkan beberapa orang untuk mengantarkan Abram pergi bersama-sama dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Saudara, kita mendapatkan informasi di sini bahwa Abram pernah bersama dengan Sarah dan keluarga besarnya, seluruh yang dia miliki, tinggal di Mesir. Kenapa? Karena tanah Kanaan, tanah perjanjian itu mengalami kelaparan. Dan sampainya di Mesir, orang-orang Mesir mengagumi kecantikan Sarai. Sampailah berita itu kepada Firaun. Lalu Firaun tertarik akan kecantikan Sarai dan berniat untuk menjadikannya istrinya. Nah, karena dapat informasi dari Abram bahwa Sarai itu adiknya, maka Firaun memberikan pemberian yang terbaik, menyambut Abram dengan baik-baik, memberikan pemberian yang terbaik buat Abram. Kenapa? Dia punya udang di balik rempeyek. Dia punya tujuan agar Sarai yang dipikirnya adalah adik Abraham, dan memang itu benar juga. Saya sudah pernah mengatakan berkali-kali bahwa Abram dan Sarai itu besar kemungkinan adalah saudara satu bapak lain ibu. Bapaknya Terah. Begitu saudara ya. Dan salah satu yang diberikan oleh Firaun kepada Abram adalah budak perempuan. Budak laki-laki dan perempuan. Ini budak laki-laki dan perempuan ini bisa satu, bisa lebih dari satu ya. Saya kebetulan tadi belum cek itu bentuknya singular atau plural ya, tapi ya intinya di Mesir Abram dan Sarai itu di Alkitab dicatat cuma sekali, yakni dalam peristiwa tanah perjanjian atau tanah kelaparan mengalami kelaparan dan mereka memboyong yang mereka miliki ke Mesir. Cuma itu sekali. Maka kemungkinan besar Hagar, hamba perempuan yang dari Mesir, orang Mesir, didapat Abram dan Sarai, didapat Sarai ketika ada di Mesir dalam konteks peristiwa ini. Jadi bisa saja dari ayat ini kita menafsirkan bahwa Hagar itu bukan budak yang dibeli oleh Abram berdasarkan ayat ini, tapi budak yang diberikan oleh Firaun atau perempuan yang diberikan Firaun kepada Sarai agar bisa menjadi budaknya Sarai. Ya tentu kalau demikian kita paham bahwa Hagar ini pasti perempuan yang luar biasa. Dia adalah salah satu dari kelompok perempuan-perempuan miliknya Firaun, harem-haremnya Firaun, yang mungkin suatu kali nanti akan menjadi gundiknya atau selirnya Firaun. Ya. Karena dia mengingini Sarai, dan salah satu dalam konteks budaya zaman itu kalau mau memberi yang terbaik ya memberi budak, karena budak itu properti yang terbaik. Dibandingkan kambing, domba, lembu sapi, keledai jantan, unta bahkan,
budak, manusia yang diperbudak, itu adalah sesuatu yang mahal. Apalagi kalau kita masuk dalam konteksnya, ini diberikan Firaun untuk Sarai yang ingin diperistri oleh Firaun. Tentu asumsi logika sederhana kita nyambung bahwa Hagar ini bukan perempuan biasa. Dia pasti perempuan yang cantik. Karena kalau Firaun memberikannya kepada Sarai dan Sarai itu ingin diperistrinya, maka dengan memberikan budak perempuan, dalam hal ini Hagar yang cantik, kepada Sarai, tentu nilai Sarai di depan mata orang-orang Mesir itu akan naik. Firaun yang nantinya akan dipersandingkan dengan Sarai, dan Sarai nanti ditemani oleh Hagar. Ketika menjamu tamu-tamu Firaun, tentu orang akan respect kepada Firaun, termasuk kepada Sarai, karena melihat bahwa budaknya Sarai itu cantik, wangi, dan seterusnya. Sarai memiliki properti yang luar biasa, sehingga akhirnya orang-orang hormat kepada Sarai, otomatis nanti hormat juga kepada Firaun yang menjadi suaminya Sarai. Kan begitu. Itu logika yang kita bisa dapatkan. Atau kalau kita bisa melihat dalam perspektif yang lain, ketika akhirnya Firaun tahu bahwa Sarai itu bukan cuma adik tapi juga istri dari Abram, dan kemudian tulah menimpa dirinya, ya, tulah dari Tuhan menimpa dirinya, dan Firaun akhirnya tersadar bahwa tulah ini terjadi karena dia sudah melakukan kesalahan, yakni ingin memperistri Sarai yang merupakan istrinya Abram. Apa yang terjadi? Firaun tidak marah kepada Abram, ya, karena tahu bahwa dia kena tulah gara-gara Abram, tapi menegur Abram. Kok kamu bilang begitu sih kepada aku? Kok bilang dia adikmu padahal dia istrimu? Ya, kenapa kau nggak jujur aja padaku? Ya, kita tahulah mungkin saja Abram ketakutan kan kalau kita membaca konteksnya, karena takut dibunuh, karena Abram melihat bahwa Sarai itu cantiknya luar biasa, ya. Sehingga akhirnya Firaun melepaskan mereka berdua, dan tentu saya juga, meskipun tidak tertulis, ketika Firaun melepaskan mereka berdua dan Firaun sadar bahwa dia baru saja kena tulah gara-gara mengganggu keluarga ini meskipun tidak tertulis, Firaun ketika melepaskan Abram dan Sarai dan rombongannya itu, Firaun memberikan yang terbaik lagi. Ya. Kenapa? Ya karena tadi, ya, dia sadar bahwa dia baru kena tulah, dan tulahnya itu didapatkan dari gara-gara ingin mengambil Sarai. Tentu supaya tidak terjadi hal-hal yang lain. Ya, Firaun tentu pertama tidak akan melabrak Abram dan Sarai, menghukum dan lain sebagainya, karena dia baru kena tulah gara-gara mau mengganggu mereka berdua. Tentu ketika dia melepaskan Abram dan Sarai, dia juga mungkin memberikan pemberian-pemberian, dan mungkin berdasarkan ayat di atas, salah satu yang ditambahi oleh Firaun sebagai bagian pemberian dia kepada Abram dan Sarai adalah Hagar. Ya. Nah, saudara, dari sini paling tidak meskipun ada dua latar belakang yang mungkin saja bisa menjadi alasan kenapa Hagar menjadi budaknya Sarai, tapi kita menyimpulkan hal yang sama bahwa Hagar adalah perempuan Mesir yang diberikan Firaun kepada Hagar untuk menjadi budaknya. Nah, Abram di Mesir ini cuma dicatat di Kejadian pasal 12. Dan ia di sana punya kisah dengan Firaun tadi. Sama-sama mengingini Sarah. Nah, coba kita baca Kejadian 17 ayat 17. Supaya kita agak nyambung dengan apa yang mau saya sampaikan ke depan. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak, dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Kenapa saya menghubungkan ini? Saya memakai ayat ini untuk menginformasikan kepada saudara ada perbedaan usia 10 tahun antara Abraham dan Sarah dari ayat ini. Ketika akhirnya Tuhan berkata tahun depan kamu akan punya anak, Abraham tertawa, masakan aku yang 100 tahun dan istriku yang 90 tahun bisa melahirkan seorang anak, bisa memiliki seorang anak. Berarti kan Abraham 100, Sarah 90, perbedaan usia mereka 10 tahun. Ya. Coba kita baca Kejadian 12 ayat 4. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia.
Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Jadi ketika Abram dipanggil Tuhan untuk meninggalkan keluarganya dari Haran, Abram itu membawa Lot, dan Abram ketika berangkat dari Haran berusia 75 tahun. Berarti kalau informasi tadi Abraham dan Sarai itu beda 10 tahun, maka ketika Abram dulu berangkat dari Haran menuju ke tanah perjanjian, ke tanah Kanaan, usianya 75 tahun, si Sarai atau Sarah itu ketika pergi dari Haran mengikuti suaminya ke tanah perjanjian, ke tanah Kanaan, ya beda 10 tahun dong. Berapa? 65 tahun. Ya. Sesampainya di situ di tanah perjanjian, ya tentu ada durasi waktu yang lewat. Saya nggak tahu, Alkitab tidak mengatakan, ya. Mungkin beberapa bulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun, ya. Tapi yang pasti setelah mereka sampai di tanah Kanaan, di tanah perjanjian, terjadilah peristiwa kelaparan itu yang membuat akhirnya Abram membawa keluarganya, rombongannya, miliknya termasuk Sarah ke Mesir, dan terjadilah peristiwa tadi. Jadi sesampainya di Kanaan ada peristiwa kelaparan dan terjadilah peristiwa Mesir itu. Di mana dalam slide sebelumnya Abraham dan Firaun tanda kutip menginginkan perempuan yang sama, yakni Sarai atau Sarah. Sebelum sampai di Mesir, ketika baru sampai di tanah Kanaan, atau ketika berangkat dari Haran, umurnya Sarai sudah 65 tahun. Jadi kemungkinan usia Sarai ketika di Mesir dan Firaun tertarik akan kecantikannya dan berniat memperistrinya, itu usia Sarah itu antara 65 sampai 70 tahun. Kurang lebih, saudara. Ya. Bayangin, 65 tahun atau 70 tahun. Ya, saya sedang coba mencerna, ya. Ya, saya mengakui hari-hari ini ada perempuan-perempuan hebat yang sudah usia 60, 50, masih bugar, masih seksi karena olahraga, treatment, suntik sana, sedot lemak, jaga kesehatan, ya, operasi plastik dan seterusnya. Ya, sehingga di usia 50-an, 60 tahun masih bagus badannya. Ya, banyak kan, Bapak Ibu bisa sebutkan. Jennifer Lopez misalnya, ya, itu sudah 50-an tahun lebih gitu ya. Ada banyak lagi perempuan-perempuan selebriti yang usianya sudah mendekati 60, itu masih bagus. Ya. Tapi ingat, dulu belum ada treatment-treatment seperti sekarang. Belum ada operasi plastik, ya, belum ada sedot lemak, belum ada fitness atau makanan-makanan yang bisa menjaga badan, belum ada multivitamin atau apapun ya yang dilakukan oleh ilmu kecantikan yang bisa membuat badan perempuan itu di usia 50 tahun ke atas masih kenceng, ya, tidak ada kerutan. Zaman dulu belum ada treatment-treatment seperti itu. Meskipun cantik, ya cantiknya alamiah, ya. 65 tahun, ya kelihatan cantiknya, tapi cantiknya tentu tidak sama dengan kecantikan perempuan atau gadis usia 20-an tahun. Dan ini ngomongin Firaun loh, saudara. Ya. Masihkah si Sarai di usia 65 sampai 70 tahun itu cantik? Cantik dalam kacamata Firaun. Ingat ya, Firaun bukan laki-laki biasa. Kalau laki-laki biasa mungkin karena keterbatasan dirinya sehingga nggak punya perempuan, nggak sempat menikah. Di usia tua dia karena belum menikah, melihat perempuan usia 60 tahun, 70 tahun, masih bisa tertarik karena memang dulu dia punya keterbatasan. Ya, perempuan yang usia 70 tahun sudah menjanda mungkin, ya, sehingga laki-laki ini yang belum pernah menikah karena keterbatasan, karena mungkin kurang tampan dan seterusnya, ketika masa tuanya masih bisa melihat kecantikan alami dari perempuan 65 tahun, 70 tahun dan akhirnya menikahinya. Tapi kalau Firaun, bayangin Firaun itu istrinya banyak, gundiknya banyak, dia bisa tunjuk manapun perempuan, bahkan perempuan yang masih sangat-sangat muda untuk menjadi gundiknya, menjadi selirnya, ya. Jadi tertarik sama Sarai yang usianya 65 sampai 70 tahun, ini berarti ada sesuatu yang luar biasa yang memang akhirnya Firaun meskipun bisa menemukan dan memiliki semua perempuan cantik, masih bisa tertarik sama
Sarai yang usianya bukan muda lagi, udah nenek-nenek, 70-an tahun. Firaun masih tertarik pada Sarai secara fisik, ini berarti Sarai memang luar biasa. Nah Bapak Ibu, kenapa saya mau sampaikan ini? Kan khotbahnya Hagar. Supaya Bapak Ibu ketemu frame-nya gitu. Kalau Firaun begitu mengagumi kecantikan Sarai, Sarah yang usianya sudah 70 tahun, dia bahkan masih berniat menikahi Sarah yang usia 70 tahun. Maka tentu ketika dia ingin memberikan pemberian kepada Sarah, dalam hal ini budak perempuan, tentu budak perempuannya yang juga sangat cantik. Nangkep ya? Sebab kalau dia memberikan perempuan yang biasa-biasa aja, yang tidak cantik gitu ya, tentu ini tidak akan membuat Sarah tertarik padanya. Ya. Firaun sadar dia ingin mengingini si Sarah, perempuan yang sudah 70 tahun tapi sangat cantik, maka untuk meluluhkan hatinya dan mendapatkan perhatian dari Sarah, dia memberikan yang baik. Dalam hal ini, budak perempuan. Dalam konteks ini adalah Hagar. Nah saudara, secara tekstual di dalam Alkitab, akibat peristiwa Mesir itu, Hagar ada di tengah-tengah keluarga Abraham. Ia bisa budak yang diberi Firaun kepada Abraham karena ingin mendapatkan Sarah di Kejadian 12 ayat 16. Atau ia diberi Firaun kepada Abraham karena tulah yang menimpanya. Ini tafsir saya, Kejadian 12 ayat 18-20. Seperti saya bilang tadi. Jadi Hagar ini pokoknya dalam konteks Alkitab ya, itu pemberian Firaun. Bisa pemberiannya ketika sebelum tulah, ketika Firaun mau menikahi Sarah, menginginkan Sarah karena tergoda kecantikannya, maka dia berikan Hagar, salah satu dari pemberian, yakni budak perempuannya, pasti cantik, sebab kalau jelek ya Hagar pasti, Sarah pasti tidak mau, karena Firaun dianggap menghina dirinya, kok dikasih properti, dikasih pemberian yang tidak baik. Atau ya Hagar ini diberikan Firaun kepada Abram dan Sarai setelah tulah. Dia baru mengalami penderitaan gara-gara tulah. Tulah yang dia tahu, mungkin dari orang-orang pintarnya, memberikan informasi, kamu begitu sih, kamu ngambil istri orang sih, makanya kena tulah. Maka karena tahu bahwa ternyata Sarah adalah istrinya Abram, dan dia baru kena tulah dan tidak akan mau lagi mendapatkan tulah, dia melepaskan Abram dan Sarai sambil memberikan yang terbaik. Supaya ya mereka berdua tidak macam-macam lagi dengan dirinya. Nah mungkin salah satunya adalah budak perempuan yang namanya Hagar. Lepas mana yang benar, yang pasti Hagar adalah salah satu perempuannya Firaun. Kalau dulu saya mengatakan bahwa Hagar bisa saja adalah perempuan atau budak perempuan yang dibeli di pasar budak, tapi dalam konteks ini, ya, setelah saya berkhotbah ini, saya menajamkan kepada saudara, saya sangat yakin Hagar bukan budak yang dibeli di pasar budak. Ya, dia adalah budak pemberian Firaun. Berarti sebelum dia jadi budaknya Hagar, Hagar sebelum jadi budaknya Sarai, kok saya selalu libet ya. Hagar sebelum jadi budaknya Sarai, dia adalah salah satu perempuan yang dimiliki oleh Firaun. Tentu perempuan-perempuan Firaun yang nantinya akan menjadi gundik, selir, dan seterusnya, haremnya Firaun, tentu perempuan-perempuan pilihan dan pasti cantik. Dan karena Firaun ingin memberikan kepada Sarai yang cantik, berusaha untuk menggoda Sarai yang cantik, maka tentu pemberiannya Hagar, perempuan Mesir ini, juga pasti cantik. Nangkep nggak? Ketemu nggak logika saya? Ketemu ya? Nah, menariknya ada sebuah tafsir rabinik, yakni dalam Midrash, tafsir lisan gitu. Jadi orang-orang Yahudi dulu sebelum modern seperti sekarang itu para rabi-rabinya itu menafsirkan Taurat, menafsirkan Perjanjian Lama secara lisan. Baru kemudian sekitar abad kedua ya, Midrash itu dibukukan begitu. Ada orang yang mengumpulkan tafsir-tafsir, kemudian dibukukan, kemudian menjadi Midrash. Midrash ini ya salah satu bagian dari Talmud, Bapak Ibu ya. Nah, salah satu tafsir rabinik, tafsir Midrash yang ada itu mengatakan bahwa Hagar
merupakan salah satu anak Firaun yang diberikan kepada Sarah sebagai hadiah karena terpesona akan kecantikan Sarah dan juga karena rasa hormatnya kepada Sarah. Nah, ini anak Firaun tentu bukan anak dari permaisuri. Seperti saya bilang, raja zaman dulu itu banyak memiliki harem, banyak memiliki selir, banyak memiliki gundik. Jadi Firaun itu punya banyak anak laki-laki, juga banyak anak perempuan. Nah, salah satu dari anak-anak perempuannya Firaun itu diberikan kepada Sarah. Ya. Kenapa? Ya karena tadi. Karena Sarah itu membuat Firaun terpesona, dan karena Sarah diinginkannya menjadi istri. Untuk mendapatkan hatinya Sarah, dia memberikan Hagar, yang kata tafsir rabbinik adalah anak perempuannya. Seolah-olah Firaun ingin berkata, aku sangat menginginkanmu. Dan ini salah satu yang kumiliki, yang terbaik, anakku. Kuberikan untukmu untuk melayanimu. Nangkap saudara? Ya ini tafsir rabbinik ya. Tapi saya hari-hari ini kalau ngomongin perjanjian lama, berusaha untuk memahami tafsir rabbinik. Tafsir dari rabi-rabi yang terdapat dalam Midrash, dalam Talmud. Karena merekalah yang pertama kali mendapatkan perjanjian lama. Dan merekalah yang paling kompeten bagi saya untuk menafsirkan perjanjian lama. Ya. Jadi saya sebelum meminta Roh Kudus untuk memberikan pencerahan ketika membaca perjanjian lama, saya berusaha meneliti apa tafsir para rabi-rabi tentang hal yang sedang akan saya tanyakan kepada Roh Kudus. Nah, jika tafsir rabbinik ini benar, maka jelas Hagar bukanlah perempuan biasa. Dia adalah bukan saja milik Firaun, tapi dia adalah anak Firaun. Tentu Firaun ketika punya anak, pasti anaknya good looking semuanya. Karena nggak mungkin Firaun menikahi atau mengawini perempuan. Entah itu menjadi permaisuri kah, selir kah, gundik kah, harem kah, yang biasa-biasa aja, pasti cantik. Maka karena punya perempuan-perempuan yang cantik, dan dia tentu juga sebagai anak dari Firaun sebelumnya yang menikahi permaisuri yang adalah ibunya. Permaisuri itu kan pasti juga perempuan yang cantik. Maka Firaun itu juga pasti good looking gitu. Secara tampilan elok. Dia menikahi banyak perempuan yang elok, maka anak-anaknya elok. Cantik. Jadi jelas Hagar bukan perempuan biasa. Entah Bapak Ibu mau mengikuti tafsir rabbinik ini apa tidak. Tapi saya cenderung untuk mengikuti tafsir ini. Maka saya bilang tadi, setelah saya menemukan ini, saya berkata, Hagar ini dilihat dalam perspektif kacamata apapun, ini keren. Dia punya masa lalu, meskipun kita kenal sebagai budaknya Sarai. Dia ini bukan perempuan biasa, dia anak Firaun. Cantik. Ya. Cuma nasibnya saja dia diberikan oleh Firaun ayahnya kepada Sarai untuk menjadi budaknya Sarai. Tapi Bapak Ibu juga jangan punya pemikiran negatif. Karena biarpun jadi budaknya Sarai, Abram dan Sarah itu adalah orang kaya. Firaun tahu siapa Abraham, orang kaya. Orang yang ketika disentuhnya, tanda kutip, tulahnya Tuhannya Abram menimpa dirinya. Dan kita tahu dalam sejarah berikutnya bagaimana kekayaan Abraham yang bahkan bisa menaklukkan raja-raja. Jadi dengan diberikan kepada Sarai, Hagar ketika diberikan Firaun kepada Sarai, Firaun tahu, andai kata benar tafsir rabbinik Hagar adalah anaknya Firaun, Hagar ini pasti akan aman. Dalam apa? Dalam kekuasaan Abram dan Sarai. Saya rasa apa yang saya bagikan itu masuk dalam logika, saudara. Nah, pertanyaannya, cacatnya Hagar yang diingat orang Kristen kan satu. Ya. Coba kita baca Kejadian 16 ayat 4-5. Abram menghampiri Hagar, lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Lalu berkatalah Sarai kepada Abram, penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu.
Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu, tapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya yang menjadi hakim antara aku dengan engkau. Kita ingat cerita ini. Kenapa Sarah benci kepada Hagar? Karena Hagar ketika tahu dirinya mengandung karena ditiduri, dihampiri oleh Abram, dia, Hagar, memandang rendah akan nyonyanya itu. Memandang rendah akan Sarai. Saudara, ayat ini kayaknya biasa aja. Cuma kalau kita mendalami tentang dunia perbudakan, pertanyaannya sederhana. Beranikah budak biasa memandang rendah sang nyonya besar? Beranikah budak biasa memandang rendah tuannya? Budak itu punya pemahaman bahwa dia adalah milik tuannya. Hidup matinya ada dalam tangan tuannya. Jadi kalau budak itu memandang rendah tuan atau nyonyanya dalam kasus apapun, resikonya mati. Sebab kalau tuan dan nyonyanya tidak suka lagi kepada dirinya, dibunuh, disembelih di depan matahari itu detik itu juga pun, nggak ada yang bisa nolong dia. Maka budak sebodoh apapun tidak akan memandang rendah nyonyanya. Terlebih saya kasih premis tadi, bahwa Hagar itu bisa saja berdasarkan tafsir rabbinik adalah putri Firaun. Yang meskipun tidak terpelajar anak-anak Firaun yang laki-laki, tapi putri Firaun kan juga dididik dengan ala istana. Ya. Artinya Hagar tuh gak bodoh. Nangkep ya? Budak biasa yang tak terpelajar aja gak mungkin sebodoh itu, yakni memandang rendah nyonyanya untuk apapun. Karena kalau ketahuan, kalau nyonyanya merasa saja dia, si budak ini, memandang rendah nyonyanya dan nyonyanya tersinggung, mati resikonya, saudara. Tapi Alkitab mengatakan Alkitab mengatakan Hagar berani memandang rendah akan nyonyanya itu. Saya baru terbuka. Oh, dia berani karena memang dia punya latar belakang yang bukan perempuan biasa. Dulunya dia perempuan termasuk anak-anak Firaun. Ya. Mungkin dia berasal dari mama yang seorang budak, seorang selir. Tapi biar bagaimanapun dia adalah anak sang raja, anak Firaun, punya kelebihan-kelebihan dibandingkan perempuan-perempuan lainnya yang tidak punya hubungan sama sekali dengan Firaun. Dia punya penampilan yang pasti cantik, pakaian yang indah, pemberian-pemberian dari Firaun. Ya. Pasti dia penampilannya nggak seperti perempuan Mesir biasa gitu. Dia tinggal di istana. Benar ya saudara ya? Nah, dengan latar belakang itu makanya tidak heran ketika dia mengandung, dia bisa memandang rendah pada Sarah. Kalau dia nggak punya latar belakang tadi, anak Firaun tinggal di istana, kehidupannya enak, nggak mungkin dia berani memandang rendah Sarah. Kenapa? Karena pasti kalau Sarah tahu, merasa dia akan dibunuh. Ya. Dan ini yang terjadi, saudara. Kita tahu dalam ayat-ayat berikutnya, akhirnya Sarah menindas Hagar. Dan perhatikan lagi, saudara. Perhatikan lagi. Kalau kau baca ayat-ayat berikutnya ketika ditindas oleh Sarah, Hagar melarikan diri. Saudara, kalau Hagar ini bukan perempuan luar biasa, dia nggak mungkin berani. Kalau dia hanya seorang budak, dia nggak mungkin melarikan diri. Kenapa? Kalau dia melarikan diri, terus Sarah perintahkan untuk mencari hidup atau mati, selesai dia. Ya, selesai dia. Hagar melarikan diri, kenapa? Karena memang dia tidak pernah mengalami aniaya seberat itu sebelumnya. Karena seperti saya bilang tadi, premisnya, kalau kita mengikuti cara berpikir rabi-rabi Yahudi yang menafsirkan tentang Hagar ini. Karena Hagar anak Firaun. Melayani Sarah sebagai budak karena disuruh bapaknya Firaun, dia mungkin bisa terima. Tapi ingat, budaknya menjadi budaknya Sarah ini bukan berarti dia mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kotor. Ingat ya Bapak Ibu ya, Hagar diberikan Firaun kepada Sarai. Hagar ini perempuan cantik. Maka meskipun menjadi budak atau hambanya Sarai, Hagar tidak seperti budak-budak lain yang kerja kotor, kerja dapur. Nangkep ya? Namanya pemberian Firaun, tentu dia akan ditaruh ya di sekeliling
Sarah. Sarah makan apa, dia layani, habis itu dia makan itu. Sarah pakai parfum apa, habis dimandikan, kemudian mungkin parfumnya dipakai juga oleh Hagar atau diberikan Sarah kepada Hagar. Sebab kalau Sarahnya wangi, terus nyambut tamu, sedangkan Hagar yang ada di sekitarnya bau, tentu tamu-tamunya tidak akan hormat kepada Sarah, kan begitu. Maka si Hagar ini akan menjadi budak memang, hamba memang, tapi hamba nomor 1 gitu, saudara. Tangan kanannya Sarah. Dan tentu dia di atas hamba atau budak yang lainnya. Makanya ketika Sarah menindas dia gara-gara hal ini, dia melarikan diri. Dia berani melarikan diri karena dia berpikir, aku anak Firaun. Kurang lebih begitu, saudara ya. Ya, sekarang Alkitab ini menjadi terang. Dalam konteks Hagar menjadi lebih terang, saudara ya. Nah, tafsir umum mengatakan Hagar bukan Ketura. Kenapa saya menghubungkan ini? Karena Abram itu punya 3 istri. Sarah, ya, yang pertama. Kemudian juga ada Hagar, budaknya Sarah. Dan kemudian setelah Sarah mati dan Hagar sudah diusir, ya, Alkitab mengatakan Abraham kemudian menikahi Ketura. Ya. Ayatnya begini, Kejadian 25 ayat 1-6. Abraham mengambil pula seorang istri namanya Ketura. Perempuan itu melahirkan baginya Zimran, Yoksan, Medan, Midian, Ishbak, dan Suah. Itulah semuanya keturunan Ketura. Abraham memberikan segala harta miliknya kepada Ishak, tapi kepada anak-anaknya yang diperoleh dari gundik-gundiknya, Hapilaksim dalam bahasa Ibrani, ia memberikan pemberian. Kemudian ia menyuruh mereka, masih pada waktu Abraham hidup, meninggalkan Ishak anaknya dan pergi ke sebelah timur, ke tanah timur. Saudara, ada istri yang diperisi Abraham setelah Sarah mati, yakni Ketura. Salah satu anak Ketura yang saya kasih huruf berwarna merah adalah Midian. Midian ini keturunan Ketura, dan Midian inilah kata yang kemudian di Perjanjian Lama beberapa kali dipakai untuk menyebut sebuah bangsa. Bapak Ibu ingat cerita misalnya Gideon. Gideon itu menjadi hakim bagi Israel karena memimpin Israel mengalahkan bangsa Midian. Sedangkan anak-anak Ketura lainnya, Zimran, Yoksan, Medan, Ishbak, dan Suah, kita tidak bisa nemukan lagi di Alkitab. Tapi Midian itu berkali-kali. Dalam konteks hubungannya ketika Israel menjadi sebuah bangsa, Midian menjadi sebuah bangsa, mereka berdua, bangsa Midian dan Israel ini saling pernah berperang satu dengan lainnya. Kalau dari ayat-ayat tadi, kelihatan bahwa Hagar memang bukan Ketura, saudara. Adalah 2 perempuan yang berbeda. Kenapa? Karena kalimat yang berwarna kuning tadi, bentuknya jamak. Ya. Tapi anak-anaknya, anak-anak Abraham yang diperoleh Abraham dari gundik-gundiknya, bentuknya jamak. Lebih dari 1. Bisa 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Tapi kalau kita membaca Alkitab, kelihatan Alkitab hanya mengatakan bahwa Abraham punya 3 perempuan. Sarah, kemudian Hagar, dan Ketura. Jadi sepertinya Hagar bukan Ketura. Ini 2 perempuan yang berbeda yang menjadi istri dari Abraham selain Sarah. Tapi tafsir rabbinik atau tafsir Midrash mengatakan Hagar adalah Ketura. Ya. Jadi kalau kita membaca tentang tafsir lisan dari rabi-rabi Yahudi yang kemudian di abad kedua Masehi dibukukan, terus sekarang kita bisa mendapatkan juga literaturnya dalam bentuk Midrash, Talmud dalam bentuk buku, ya. Itu selain dikatakan di tafsir rabbinik itu Hagar adalah anak Firaun, tapi juga ada yang menceritakan bahwa Hagar itu adalah Ketura. Apa alasannya? Coba kita baca ya. Nah, Kejadian 37 ayat 27-28. Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini. Ini ngomongin soal siapa? Ngomongin soal Yusuf, saudara, yang mau dijual oleh saudara-saudaranya. Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini. Tapi janganlah kita apa-apakan dia. Karena ia saudara kita, darah dan daging kita. Dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataannya itu. Tapi ada saudagar-saudagar Midian lewat. Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu.
dengan harga 20 shikal perak, lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Ini perkataan Ruben kepada saudara-saudaranya yang berniat ingin membunuh Yusuf, tapi Ruben bilang, jangan, kita jual aja Yusuf ini kepada orang Ismail itu. Kenapa? Karena dari jauh dia lihat ada orang-orang Ismail yang datang. Pedagang-pedagang atau saudagar-saudagar Ismail. Tapi perhatikan dari huruf yang berwarna hijau agak terang itu, ya, di bawah di tengah-tengah itu. Perhatikan kalimatnya begini. Ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat. Ini aja menarik. Di kalimat di awal tadi, di Kejadian 37-27, kita jual aja dia kepada orang Ismail ini. Tapi di kalimat di bawahnya, ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu. Lah gimana sih? Ya. Kita awalnya mau jual kepada orang Ismail, tapi kemudian yang dikatakan yang lewat adalah saudagar Midian. Pas mau dijual, malah dijual kepada orang Ismail itu. Ini yang mana nih yang benar nih? Ya. Apakah yang dalam waktu bersamaan yang dilihat pertama adalah orang Ismail, kemudian ada orang Midian yang mendahului, terus mau dijual, nggak cocok harganya, kemudian orang Midian lewat, dan kemudian dijual lagi kepada orang Ismail, begitu kan? Ya. Kalau kita lihat struktur katanya nggak begitu. Dalam struktur katanya ini seolah-olah Ruben yang berkata di ayat ini itu menyamakan orang Ismail dengan orang Midian. Orang Midian itu orang Ismail itu orang Midian. Bangsa Ismail itu bangsa Midian itu bangsa Ismail. Kalau kita ngomongin person, Ismail itu adalah Midian itu Ismail. Padahal kita tahu Ismail itu siapa? Ismail adalah anaknya Hagar. Sedangkan Midian adalah dalam ayat tadi anaknya Ketura. Makanya banyak rabi Yahudi dalam Midrash itu mengatakan Hagar adalah Ketura. Coba kita lihat ayat yang lain, saudara. Tafsir Rabinik atau Midrash mengatakan Hagar adalah Ketura. Apa alasannya? Yang kedua, Hakim-Hakim 8 ayat 22-24. Kemudian berkatalah orang Israel kepada Gideon. Gideon, perhatikan baik-baik ya. Biarlah engkau memerintah kami. Baik anakmu maupun cucumu. Sebab engkaulah yang telah menyelamatkan kami dari tangan orang Midian. Gideon mau diangkat menjadi hakim, menjadi raja atas orang Israel. Karena Gideon ya menyelamatkan orang-orang Israel dari siapa? Dari tangan orang-orang Midian. Kemudian ya, jawab Gideon kepada mereka, aku tidak akan memerintah kamu dan juga anakku tidak akan memerintah kamu, tapi Tuhan yang memerintah kamu. Selanjutnya kata Gideon kepada mereka, satu hal saja yang kuminta kepadamu. Baiklah kamu masing-masing memberikan anting-anting dari jarahannya, karena musuh itu beranting-anting emas, sebab mereka orang Ismail. Nah, perhatikan baik-baik, saudara. Orang-orang Israel mau mengangkat Gideon menjadi pemimpin mereka, raja mereka, hakim mereka, karena Gideon sudah menyelamatkan orang Israel dari Midian. Tapi Gideon berkata, musuh kita yang notabene orang Midian itu, kata Gideon, beranting-anting emas, maka kamu harus berikan anting-anting jarahan itu. Ya. Karena itu adalah tanda bahwa mereka adalah orang Ismail. Karena musuh itu beranting-anting emas, maka jarahan kalian yang berupa anting-anting itu berikan kepadaku. Ya. Karena musuh itu beranting-anting emas, sebab orang yang beranting-anting emas, laki-laki yang beranting-anting emas itu ciri khas adalah orang Ismail. Padahal kalimat di atasnya, Gideon itu mengalahkan orang Midian. Tapi kok dikatakan musuhnya bukan orang Midian, tapi orang Ismail. Artinya apa, saudara? Dalam konteks ayat ini pun, penulis Hakim-Hakim mengatakan bahwa orang Midian dan orang Ismail disamakan. Orang Ismail adalah orang Midian adalah orang Ismail. Ya, Ismail disamakan dengan Midian. Padahal kita tahu tadi ya, bahwa Ismail tadi adalah anaknya Hagar, Midian adalah anaknya Ketura. Tapi kenapa dalam proses penjelasan Alkitab Perjanjian Lama seterusnya, ketika konteks Yusuf dijual, orang Midian disebut orang Ismail oleh Ruben, dan kemudian dalam konteks Hakim-Hakim di zamannya Gideon, Gideon berkata bahwa orang Midian itu adalah orang Ismail. Ya, ini kalau orang seberang yang membaca begini pasti akan tertawa dan berkata, itu kenapa Alkitab itu sudah dipalsukan. Ya,
Alkitab itu salah karena isinya berbeda satu dengan lainnya gitu, saudara. Nah, alasan yang masuk akal, kenapa orang Ismail dianggap orang Midian dianggap orang Ismail, ya karena Hagar adalah Ketura. Itu yang paling masuk akal. Itu kenapa tafsir rabbinik, itu kenapa Midrash, Talmud, rabi-rabi Yahudi yang menafsirkan tentang Hagar dan Ismail, maafkan, Hagar dan Ketura, mengatakan bahwa Hagar adalah Ketura, Ketura adalah Hagar. Jadi kalau ini benar, sekali lagi kalau ini benar, kalau kita mengikuti tafsir rabbinik, setelah Sarah meninggal, Abraham dan Hagar rekonsiliasi. Abraham dan Hagar itu berbaikan kembali. Padahal kita tahu ya, gara-gara Sarah marah karena Ismail itu mentertawakan Ishak, maka Sarah meminta agar Abraham mengusir Hagar. Ya, Hagar diusir sama Abraham. Itu fakta Alkitab. Kita membacanya ketika Abraham mengusir Hagar dan Ismail, ya. Itu seolah-olah Abraham nggak mau tahu lagi dengan Hagar dan Ismail. Ya. Seolah-olah begitu. Kan diusir ke padang gurun gitu. Apalagi kita membacanya, saya juga pernah menafsirkannya dulu begitu, ya. Abraham itu sebenarnya ingin membunuh si Sarah, si Hagar dan Ismail. Kenapa? Karena cuma dibawakan air tidak banyak dan harus lewati padang gurun. Dia itu nunggu air habis ya, tinggal tunggu waktu aja. Cepat lambat air akan habis dan Hagar dan Ismail pasti akan mati. Tapi dengan kebenaran ini saya ingin punya pemikiran baru bahwa kenapa Hagar dan Ismail itu hanya diberikan air yang sedikit? Ya. Karena memang Abraham tidak berniat untuk membuat Hagar dan Ismail pergi jauh dari jangkauannya. Ya tinggallah, jangan jauh-jauh gitu. Ya. Mungkin saja hanya dibawakan air karena Abraham sudah meminta salah satu budaknya untuk mengikuti Hagar dan kemudian menyiapkan air. Sehingga kehidupan Hagar dan Ismail itu masih dalam jangkauannya Abraham. Sekarang saya membacanya gitu. Dulu kan saya membacanya, jahat banget nih Abraham. Ya, kok cuma ngasih persediaan air dan cuma roti kepada Hagar dan Ismail tanpa diberikan yang lain-lainnya. Ya matilah mereka. Kejam sekali. Ya. Tapi rupanya tidak. Ya. Dan tafsir-tafsir para rabi-rabi Yahudi tidak menafsirkan seperti saya dulu menafsirkan. Mereka mengatakan bahwa Abraham akhirnya kembali dengan Hagar, yang namanya kemudian diganti menjadi Ketura. Ya. Bahkan ada satu cerita dalam Midrash itu bahwa Abraham masih mengunjungi Ismail beberapa kali. Ya. Ketika Ismail sudah berumah tangga, Abraham pun datang. Ya, memperhatikan dan bahkan memberkati. Ya. Jadi cerita yang kita pahami bahwa Hagar dan Ismail diusir sama Abraham, seolah-olah Abraham gak mau kenal lagi dengan mereka, seolah-olah Abraham itu kejam sekali sama mereka, Hagar dan Ismail benar-benar dibuang oleh Abraham, itu tidak benar kalau kita mau membaca dan mengikuti alur pikiran rabi-rabi Yahudi. Jadi akhirnya dipulihkan, rekonsiliasi. Nah, nanti di minggu depan saya coba jelaskan bagaimana caranya ya Abraham dan Hagar yang nama lainnya Ketura itu kemudian menikah lagi atau bersatu kembali, tinggal sebagai seorang suami istri setelah Sarah mati. Ya, minggu depan ya Bapak Ibu ya. Nah, coba kita perhatikan Kejadian 25 ayat 7 sampai 10. Abraham mencapai umur 175 tahun lalu ia meninggal. Ia mati pada waktu telah putih rambutnya, tua dan suntuk umur, maka ia dikumpulkan kepada kaum leluhurnya, dan anak-anaknya, Ishak dan Ismail, menguburkan dia dalam gua Mahpela, di padang Efron bin Zohar, orang Het itu, padang yang letaknya di sebelah timur Mamre, yang telah diberi Abraham dari Bani Het. Di sanalah terkubur Abraham dan Sarah, istrinya. Saudara perhatikan baik-baik dalam ayat ini. Ketika Abraham mati, Alkitab mengatakan, saya kasih warna yang pink tadi, ya, kalimatnya hurufnya pink.
Anak-anaknya, kan anak-anaknya kalau ngomongin anak-anaknya ya termasuk anaknya si Ketura yang kalau kita menganggap Ketura dan Hagar itu berbeda. Ada banyak lainnya termasuk Midian kan. Tapi rupanya, saudara, dalam konteks penguburan Abraham, yang menguburkan Abraham hanya Ishak dan Ismail. Ya. Anak-anak Abraham ialah Ishak dan Ismail. Itu diklirkan dalam 1 Tawarik 1 ayat 28. Padahal kita baca dalam Kejadian tadi, ya, peristiwa pernikahan antara Abraham dan Ketura. Ketura melahirkan bagi Abraham beberapa anak. Tapi kenapa 1 Tawarik hanya mengatakan anaknya Abraham hanya Ishak dan Ismail? Kok anaknya cuma 2? Kemana yang lainnya? Apa tidak dianggap anak? Ya bukan begitu, saudara. Ya, kita harus melihat konteks budaya. Ini karena Ishak dan Ismail secara hukum keduanya adalah putra-putra dari Sarah. Kok begitu? Ya, pertama Ishak adalah darah daging Sarah, lahir dari kandungan Sarah. Tapi Ismail meskipun dilahirkan oleh Hagar, tetapi ia menjadi putra bagi Sarah. Kenapa begitu? Kita tahu bahwa Sarah mengajukan hambanya perempuan, mengajukan Hagar, seorang perempuan Mesir, untuk melahirkan putra bagi Abraham atas nama Sarah. Ya, itu kan ceritanya begitu. Usulan ini tentulah dipandang keduanya, baik sudut pandang Sarah maupun Abraham, adalah sebuah solusi yang sempurna. Karena mereka baru mendengarkan janji bahwa mereka punya anak-anak, tapi faktanya mereka sudah suntuk umur, sudah mandul. Nah, menyodorkan Hagar untuk dikawinkan oleh Abraham sehingga bisa mengandung, itu menjadi solusi menjawab nubuat Tuhan bahwa mereka akan punya anak sebanyak bintang. Sarah berpikir anak dari kandungan Hagar itu adalah anaknya dia. Kenapa? Karena Hagar adalah budaknya dia, dan dialah yang meminta agar Abraham mengawini Hagar agar dia memiliki anak dari Hagar. Ya. Jadi Abraham kala itu besar kemungkinan meyakini bahwa hal ini adalah jalan Allah, jalan keluar terbaik. Dan kita perlu memahami latar belakangnya, latar belakang konteks budaya saat itu. Bahwa Sarah sudah terlalu tua untuk melahirkan putra, dan Hagar adalah hamba dari Sarah. Dia berada di bawah kuasa dari Sarah. Maka menurut budaya yang saya pelajari, budaya Yahudi zaman perjanjian lama, zaman dulu sebelum adanya Taurat, memang berlaku pada zaman itu. Budayanya apa? Putra yang dilahirkan seorang hamba perempuan bisa menjadi putra bagi nyonyanya. Ingat cerita tentang Rahel yang setelah dinikahi Yakub tidak memiliki anak, maka dia memberikan budaknya Bilha, ya, agar dikawini oleh Yakub. Sehingga ketika Bilha mengandung dan melahirkan anak, Rahel yang bersuka cita. Ya. Karena itu seperti anak baginya. Kenapa? Karena Bilha itu adalah budaknya dia. Di bawah kuasanya dia. Diberikan kepada Yakub suaminya, sehingga anaknya Bilha, budaknya itu ya anaknya dia. Nah, ini konteks budaya zaman itu seperti itu. Makanya nggak heran yang menguburkan Abraham hanya Ishak dan Ismail. Yang secara budaya hukum saat itu diakui sama-sama merupakan putra dari Sarah. Ya, yang lainnya tidak. Meskipun ya hak waris tetap kepada Ismail. Maafkan, kepada Ishak. Ismail hanya diberikan pemberian-pemberian saja seperti anak-anak yang lain. Tapi secara budaya Ismail tetap dianggap sebagai anak dari Sarah meskipun tidak lahir dari kandungan Sarah. Jadi pembelajaran buat kita apa dalam konteks Hagar dan Ketura atau Hagar atau Ketura ini? Segala sesuatu ada masanya. Meskipun Hagar, Ketura dulunya adalah anak Firaun, terus menjadi budak Sarah, bahkan dianiaya, sempat melarikan diri. Kemudian setelah lahir Ismail, diusir sama Sarah, sama Abraham. Ini kan penderitaan. Tapi segala sesuatu itu ada masanya. Dengarkan saya. Gak mungkin Bapak Ibu selamanya akan menderita. Yang berikutnya pembelajaran bagi kita apa? Lewati padang gurun dengan bersyukur kepadanya.
Ya, kita tidak bisa menemukan kalimat-kalimat yang vulgar banyak bahwa Hagar bersyukur sebagai budak, Hagar bersyukur sebagai orang yang dianiaya. Tapi paling tidak ketika dia bertemu dengan Tuhan, ketika diusir sama Abraham dan hampir mati anaknya Ismail itu, dia mengekspresikan perkataan imannya kepada Elohim, kepada Adonai. Jadi yang saya mau katakan saudara, Hagar lewati itu dengan bersyukur. Padang gurun itu jangan dihindari. Kalau di depan kita padang gurun, jangan kita berbalik arah dan tinggalkan masa depan untuk kembali kepada masa lalu. Hadapi, ya, sambil kita terus bersyukur. Kenapa bersyukur? Karena kita tahu padang gurun itu nggak selamanya padang gurun. Terus saja jalan, nanti pasti ketemu kota dan selesailah padang gurun itu. Ya kayak hari-hari ini kalau boleh jujur, kami sedang melewati padang gurun. Tapi bersyukur aja, lewati aja. Ya, hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan. Tuhan masih pelihara, meskipun masih dalam padang gurun. Ya. Dan yang terakhir yang bisa kita dapatkan dari pembelajaran kita ini, bahwa Tuhan tidak lupa akan janjinya. Janji kepada Ismail akan jadi bangsa yang besar. Ya, Tuhan tidak lupa. Faktanya Hagar dipulihkan, Ismail dipulihkan. Ya. Jadi kita tahu, ya, kalau kita sekali lagi mengikuti tafsir rabbinik tadi, Hagar di masa tuanya ada dalam kemah bersama suaminya. Ismail sebagai anak pertama. Ya. Itu kenapa Midian juga disebut Ismail. Ya karena sama-sama anaknya dari Hagar atau Ketura. Dianggap saudara bersaudara. Ya, Ismail, ya Midian. Karena berasal dari bapak, ibu yang sama. Nah, nangkap saudara ya. Jadi, kemenangan pasti kita dapatkan. Ya, ketika kita memahami bahwa segala sesuatu ada masanya. Ketika kita kalau andai kata lewat padang gurun pun terus bisa bersyukur. Dan ketika kita percaya bahwa Tuhan tidak akan lupa akan janjinya. Hagar diberkati. Putih rambutnya diberkati. Untuk sementara waktu dia ada di padang gurun bersama Ismail sendirian. Jauh dari Abraham. Tapi Abraham masih memperhatikan. Sampai akhirnya ketika Sarah mati, Abraham kembali menjemput Hagar yang namanya diganti menjadi Ketura, mengikuti tafsir para rabi Yahudi, tafsir Midrash, tafsir Talmud, ya, sehingga akhirnya masa tuanya kembali berkumpul dengan suaminya. Itu mungkin yang menjadi alasan Ishak dan Ismail, ya, yang menguburkan anak-anak, yang menguburkan Abraham. Minggu depan saya akan khotbah soal Ishak dan Ismail. Ya, kakak beradik, satu ayah lain ibu ini. Bagaimana hubungan mereka berdua? Kalau Bapak Ibu sudah mendengarkan khotbah saya soal Esau dan Yakub, Bapak Ibu memahami sekarang ini bagaimana hubungan mereka ini. Dan saya coba menjelaskan juga hubungan kakak beradik berikutnya dari Ismail dan Ishak. Intinya, jadilah orang yang terus mengandalkan Tuhan. Kemenangan pasti diraih. Kalau Hagar saja bisa akhirnya masa tuanya diberkati. Ketika melakukan 3 hal tadi. Memahami segala sesuatu ada waktunya. Lewati padang gurun dengan bersyukur. Dan imani bahwa Tuhan tidak akan lupa janjinya. Kalau Hagar bisa, kita juga bisa. Kita akan dapatkan kemenangan di waktunya Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Tundukkan kepala kita doa. Bapa yang baik, terima kasih. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan dari cerita tentang Hagar. Kami diberkati sekali. Kami memahami pemahaman yang baru, cerita yang baru, another side, cerita dari sisi yang lain tentang Hagar. Dan tolong kami Tuhan, agar bisa menjadi seorang pemenang juga akhirnya seperti Hagar.
Dan sebagai ucapan syukur kami ingin memberikan persembahan syukur kami yang terbaik kepada Tuhan. Terimalah persembahan persepuluhan kami, persembahan syukur kami, persembahan buah sulung kami, apapun namanya itu Tuhan. Kami belajar memberi yang terbaik, dan berharap berdoa juga persembahan kami seperti dupa yang harum dan menyenangkan hati Tuhan. Itulah kerinduan kami di sisa hidup ini, senantiasa menyenangkan Tuhan. Yang siap memberi persembahan terbaik kepada Tuhan, katakan dengan iman. Amin. Berilah yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati. Takkan ku datang dengan tangan yang hampa, akan ku bawa yang terbaik bagimu. Dengan senang hati dan aku nyatakan rasa syukurku untuk kebaikanmu. Takkan ku datang dengan tangan yang hampa, kan ku berikan tubuh, roh dan jiwaku di atas mezbahmu, dan aku korbankan yang ku miliki semuanya untukmu. Ini persembahanku, ucapan syukurku, seluruh hidupku, dan ku berikan bagimu. Tuhanku, sucikanlah persembahanku, jadi dupa yang harum menyenangkanmu. Tuhanku, terimalah. Kekasih Tuhan, ibadah kita akan segera berakhir, dan sebelum berakhir, saya kembali mengundang saudara untuk ibadah bersama kami lagi nanti jam 11. Saya sedang mengkhotbahkan secara seri tentang Allah Tritunggal. Doktrin Tritunggal yang menurut saya itu benar seperti apa sih gitu ya. Saya akan bagikan kepada saudara, dan ini sudah masuk seri yang ke 4 gitu ya saudara ya. Dan saya percaya ketika pelan-pelan nanti saya bagikan secara sistematis, Bapak Ibu nanti akan sampai pada satu titik jelas sekali tentang Tritunggal itu apa. Ya, tentang dasarnya, tentang latarnya, tentang bangunan fondasi pemahaman yang benarnya, menafsirkan ayat-ayat yang benar seperti apa, sehingga akhirnya kita tidak lagi ragu tentang Allah kita. Ya, jam 11 ya Bapak Ibu ya. Ikut ini khotbah panjang, khotbah seri, memang harus sabar karena saya bisa membuat khotbah Tritunggal dalam konteks yang sudah saya pahami satu episode gitu ya. Tapi aku yakin seperti banyak pendeta berkhotbah tentang Tritunggal dengan baik, dengan elegan, dengan smooth sepanjang satu episode, tapi tetap saja orang kesulitan memahami. Kenapa? Karena ayat-ayat tentang Allah ini di Alkitab kita seringkali tampaknya bertolak belakang satu dengan lainnya. Ya, jadi supaya clear ya, saya menahan diri untuk membagikannya secara sistematis. Ya, kalau saudara mau belajar bersama saya ya diikuti. Kalau tidak ya nggak apa-apa, gitu ya. Yuk kita tundukkan kepala, kita doa. Makasih Tuhan buat hari ini kami sudah beribadah minggu pagi. Doa agar kami semua diberkati, dan sebelum kami berpisah terima berkat dari Tuhan, kami mau lepaskan berkat kami buat Indonesia, buat presiden kami, buat gereja-gerejamu terutama The Way Tuhan, agar gerejamu terus jadi terang dan garam bagi dunia ini, jadi alat Tuhan sehingga lewat pelayanan kami semuanya nama Tuhan dipermuliakan dan ladang yang sudah menguning ini benar-benar dituai. Ampuni salah dosa kami, Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Kekasih Tuhan, arahkan hatimu, terimalah berkat Tuhan. Seperti Allah memberkati Abraham, Ishak, dan Yakub, berkat yang sama kita terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dijadikannya kita kepala, gak pernah jadi ekor, naik gak pernah turun, apa yang dikerjakan Tuhan buat berhasil. Dan pulanglah bawalah damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis, mesra, intim dengan Roh Kudus. Ketiga yang esa itu selalu menyertaimu, menyertaiku, keluargamu, keluargaku, mulai pagi hari ini sampai nanti Maranatha, ketika Tuhan menjemput kita semua di awan-awan kemuliaan. Yang diberkati katakan dengan iman, amin. Selamat hari Minggu, selamat
melakukan aktivitas-aktivitas seterusnya. Dan jangan lupa jam 11 nanti beribadah bersama kami. Minggunya, ya, minggu sorenya jam 5:30 ada live streaming. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan dari apapun, dari khotbah ini, ikuti jam 5:30 bersama kami di Minggu Sore bersama Pase di channel YouTube The Wedis. God bless you.